Halo semuanya, di sini saya akan membahas materi tentang etika bisnis dan profesi dengan dosen pengampu Ibu Fatona SEMM. Perkenalkan, nama saya Hoirina Finga dengan NIM 24220022, Prodi Akuntansi. Yang pertama ada pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan terapan yang menelaah prinsip-prinsip moral serta masalah-masalah etis yang muncul dalam dunia bisnis. Etika bisnis tidak hanya memandu perilaku internal perusahaan, tetapi juga bagaimana perusahaan tersebut berinteraksi dengan pelanggan, karyawan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utama dari etika bisnis adalah memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Perlu diketahui bahwa setiap etika profesi merujuk pada prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu dalam konteks profesional tertentu. Kode etik ini dirancang untuk melindungi integritas profesi dan kepentingan publik, serta memastikan bahwa setiap anggota profesi beroperasi dengan standar etika yang tinggi. Selanjutnya ada tujuan etika bisnis dan profesi. Yang pertama ada membangun kepercayaan, menciptakan kepercayaan antara perusahaan, profesional, dan publik. Kedua, ada meningkatkan reputasi, menjaga dan membangun reputasi yang baik bagi individu maupun organisasi. Ketiga, mencegah perilaku tidak etis, menghindari praktik korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan. Memastikan bahwa praktik bisnis dan layanan profesional memenuhi standar yang tinggi. Kelima, mendukung praktik berkelanjutan, mendorong bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Perbedaan antara etika profesi, etika bisnis, dan kode etik. Etika profesi seperangkat nilai, prinsip, dan standar perilaku yang mengatur praktik dalam suatu profesi tertentu. Etika bisnis seperangkat nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku organisasi, bisnis, pemimpin, dan karyawan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Kode etik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Kode etik adalah pedoman tentang perbuatan, tingkah laku, dan sikap pekerja. Selanjutnya ada tantangan dalam menerapkan etika bisnis. Yang pertama ada tekanan persaingan, godaan untuk mengambil jalan pintas demi keuntungan. Yang kedua kurangnya kesadaran, karyawan tidak memahami pentingnya etika bisnis. Budaya organisasi, budaya yang tidak mendukung perilaku etis. Yang terakhir pengawasan yang lemah, kurangnya mekanisme pengawasan dan penegakan aturan. Selanjutnya, jika perusahaan tidak menerapkan etika bisnis, pelanggaran etika bisnis dapat menyebabkan kerugian finansial, merusak reputasi perusahaan, dan mengurangi kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus menghindari pelanggaran etika bisnis dan memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis. Sebagai contoh, warung makan Berkah adalah sebuah warung sederhana yang cukup populer di lingkungan perumahan di Surabaya. Warung ini terkenal dengan harga yang terjangkau dan rasa masakan rumahan yang lezat. Ibu Ani, pemilik warung, selalu berusaha menjaga kualitas makanan agar pelanggannya puas dan kembali lagi. Beberapa bulan terakhir, harga bahan-bahan pokok seperti ayam, sayuran, dan bumbu dapur terus meningkat. Ibu Ani merasa kesulitan untuk mempertahankan harga jual yang terjangkau tanpa mengurangi keuntungan. Tergoda oleh tawaran harga yang lebih murah, Ibu Ani mulai membeli bahan-bahan dari pemasok yang tidak jelas asal-usulnya. Suatu hari, salah seorang karyawan Ibu Ani menemukan bahwa beberapa bahan makanan yang baru dibeli ternyata sudah melewati tanggal kadaluarsa. Merasa khawatir dan mencoba mengingatkan Ibu Ani tentang bahaya menggunakan bahan-bahan tersebut, namun Ibu Ani bersikeras untuk tetap menggunakannya dengan alasan sayang jika dibuang. Menurutnya, belum terlihat ada perubahan signifikan pada bahan-bahan tersebut.
Dalam kasus tadi, ada beberapa pelanggaran etika. Yang pertama, integritas. Ibu Ani tidak jujur dan tidak bertanggung jawab terhadap pelanggarannya dengan menggunakan bahan-bahan kadaluarsa. Yang kedua, tanggung jawab. Ibu Ani mengabaikan resiko kesehatan yang mungkin timbul akibat penggunaan bahan-bahan kadaluarsa. Yang ketiga, keadilan. Ibu Ani tidak memperlakukan pelanggannya dengan adil karena mereka membayar untuk makanan yang seharusnya berkualitas baik. Yang keempat, ada kepatuhan hukum. Ibu Ani melanggar peraturan tentang keamanan pangan dan perlindungan konsumen. Selanjutnya ada dampak. Yang pertama, kesehatan pelanggan terancam. Pelanggan yang mengonsumsi makanan dari bahan kadaluarsa dapat mengalami keracunan makanan, gangguan pencernaan, atau masalah kesehatan lainnya. Yang kedua, reputasi warung rusak. Jika praktik curang Ibu Ani terbongkar, reputasi warung makan Berkah akan hancur. Pelanggan akan kehilangan kepercayaan beralih ke warung lain. Ketiga, kehilangan pelanggan. Warung makan Berkah akan kehilangan banyak pelanggan yang berakibat pada penurunan pendapatan dan bahkan kebangkrutan. Yang keempat, tuntutan hukum. Jika ada pelanggan yang mengalami masalah kesehatan akibat masalah dari warung makan Berkah, Ibu Ani dapat tuntutan secara hukum. Yang terakhir, krisis kepercayaan. Kasus ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap warung makan dan pedagang makanan lainnya. Kesimpulan, etika bisnis merupakan sebuah penilaian terhadap manakah hal yang etis dan tidak etis untuk diterapkan di dalam kegiatan usaha. Penerapan etika bisnis diperlukan dalam menjaga eksistensi perusahaan dagang. Perusahaan dagang yang melalaikan etika bisnis maupun hukum yang berlaku di suatu negara tidak akan mampu untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.